Baik pemirsa Deteksi TV sekalian yang masih setia pada channel kami. Hari ini Kamis 31 Juli 2025. Saat ini kami berada di suatu desa yang ada di Kecamatan Semidang Aji. Pemirsa sekalian, tentu desa Banjarsari. Desa Banjarsari ini salah satu desa yang ada di Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, tentunya di Provinsi Sumatera Selatan. Bisa sekalian, desa ini dipimpin oleh sosok muda. Bisa sekalian, desa Banjarsari ini dipimpin oleh sosok muda yang dilantik pada Desember 2022. Bisa sekalian, seiring dengan beberapa waktu ataupun beberapa tahun terakhir ini, tentu dalam langkah pembangunan sejak dipimpin oleh sosok muda ini, betul-betul desa Banjarsari ini pesat pembangunannya. Itu banyak bangunan-bangunan, terutama saat ini. Di sini saya berada di desa Banjarsari dan pada hari ini kami melihat ada bangunan, yaitu bangunan kantor kepala desa. Bisa sekalian, baru tahun ini semenjak desa ini dipimpin oleh sosok muda. Nanti kita berkenalan dengan kepala desanya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu bangunan yang sangat membanggakan dan merupakan suatu sejarah, dikarenakan baru di tangan dingin sosok muda ini desa Banjarsari memiliki kantor pemerintahan desa. Sehingga dengan adanya kantor yang dibangun ini tentu akan lebih meningkatkan untuk pelayanan masyarakat di berbagai bidang. Pemirsa sekalian, desa ini terdiri dari desa Banjarsari ini, pemirsa sekalian, terdiri dari 4 dusun dan 10 rukun tetangganya. Pemirsa sekalian, kita akan melihat pembangunan mulai dari tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025 ini. Namun pemirsa sekalian, kita tidak banyak waktu. Baik pemirsa sekalian, tidak perlu berlama-lama, kita lihat desa yang penuh potensi ini. Bersama kami tentunya, bersama Deteksi TV. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, saat ini kami berada di dalam kantor pemerintahan desa Banjarsari. Kita jumpai sosok muda, yaitu kepala desa Banjarsari. Ikuti kami bersama Deteksi TV. Baik pemirsa sekalian, saat ini kami dari Deteksi TV sudah bersama kepala desa Banjarsari. Sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi, kita akan bincang-bincang sama sosok muda ini. Selamat sore Pak Kades. Sore. Alhamdulillah. Pak, siapa Pak namanya Pak? Nama saya Amir Hakim. Amir Hakim. SSI. Dapat di mana tuh SSI-nya? SSI saya dapat di salah satu universitas yang ada di Palembang. Oh, di Palembang. Universitas PGRI. PGRI ya. Bisa sekalian, kalau sudah ketemu sosok muda dan tampan ini, kita akan agak deg-degan. Mengapa? Baru beberapa tahun kepala desa ini sejak memimpin Pak Kades ya, sudah betul-betul desa ini, kalau ibarat kata pepatah, terang benderang. Pak Kades, dilantik tanggal berapa ini? Lebih kurang dilantik tahun 2022 Desember 17 Desember 2022. 17 Desember 2022. Dilantik 2022 Desember. Ya, berarti 23 dimulai tancap gas ini. 23 awal sudah tancap gas. Tancap gas. Ya. Pol. Pol. Sampai sekarang masih pol ya. Sampai sekarang masih pol. Alhamdulillah pemirsa sekalian, semenjak di Pak Amir ya. Iya, benar. Pak Amir ini sudah berdiri kantor yang megah ini, Pak Kades. Ini dibangunnya kapan Pak? Dibangun di 2024. 2024. Boleh nggak tahunya dananya dari mana? Ini dana alhamdulillah melalui aspirasi dari anggota DPR. DPR.
dapat bocoran nih kalau tanahnya punya pribadi. Iya, punya pribadi. Bisa sekalian. Tapi nggak pribadi lagi soalnya Pak. Kan udah hibah. Oh, Dan jadi milik warga. milik warga. Milik warga. Dan juga ada lapangan poli Iya, katanya. ada lapangan poli. Itu tanah Pak Kades juga. Tanah kita juga. Luas tanah diperkirakan kurang lebih 35 kali 35. Dibuat lapangan poli. Dibuat untuk lapangan poli. Tentu tempat anak-anak muda, Untuk anak-anak fasilitas olahraga, Karang Taruna, ya. Karang Taruna dan kegiatan Bisa desa. sekalian, memang sosok muda ini boleh dikatakan atlet lah. Mengapa? Sebelum jadi kepala desa, nih di belakang nih, ini Pak sudah jadi kades atau Ini sesudah, tapi kalau yang di rumah mungkin lebih banyak lagi. lebih banyak lagi ya? Dikarenakan salah satu atlet Pak ya. Dulu. Tentunya poli Pak. Poli. Pemirsa sekalian. Pak Kades, kurun waktu oke lah 2023, 2024. Ya. Ada apa saja pembangunan di Desa Banjarsari? 2022 dulu. 2023. 23. Dari awal 2022 tancap gas ke 2023 kita sudah mengadakan program yaitu yang namanya program untuk fasilitas olahraga dalam artian termasuk dalam janji kampanye juga Pak. Janji Kampanye kebetulan waktu itu pernah berkeluh kesah dengan anak-anak muda termasuk itu Karang Taruna tentang fasilitas olahraga yang ada di Fasilitas kampung kita dan olahraga. juga untuk fasilitas umum tentang ya. lapangan untuk fasilitas umum. Jadi terpikirlah di situ untuk membuat salah satu sarana olahraga yaitu fungsinya untuk fasilitas umum, lapangan poli dan untuk kegiatan-kegiatan 17 Agustus dan untuk sarana sedekah juga bisa dipakai. Bisa dipakai. Bisa. Bisa sekalian kita buktikan nanti ya. Apakah cuma cerita, apakah memang ada kenyataan. Itu Pak Kades. Iya, selain itu apa saja Pak? Sesudah 2023 itu kan tidak bisa sekaligus untuk menuju lapangan, itu kan butuh jalan. Jadi di tahun berikutnya tahun 2024 tidak boleh tidak harus kita membuat jalan akses untuk menuju lapangan itu. Jadi di 2024 dibangunlah kita jalan. Bangun jalan dan fasilitas-fasilitas umum yang lainnya. Tapi kalau boleh tahu berapa panjang jalannya Pak Kades? panjang jalan yang menuju untuk ke lapangan itu lebih kurang 200 yang sementara ini. Lumayan 200 meter yang 200 meter hanya kalau puso ya. benar. Itu. Sudah dimasukin alat berat loh Pak. Oh, Sudah alat dimasukin berat aman. Alat berat aman. Alhamdulillah aman. Kalau udah aman alat berat Alat itu berat nanti. ini aman. Oke, inilah pemirsa sekalian kalau sosok muda. Boleh Pak Kades mengangkat ke depan dikit? Ya, itu kelihatan gantengnya. Saya kalau sama orang ganteng nih kogi loh pemirsa sekalian. Kalau sama cewek-cewek enggak kogi, tapi kalau sama cowok agak sedikit. Baik pemirsa sekalian, kita lanjut kembali bercanda ya Pak Kades. Siap. Itu jadi begitu banyak program yang sudah dilakukan. Kalau ketahanan pangan apa saja? Ketahanan pangan di awal pertama di 2023 itu kita buat budidaya ikan yaitu lele. Ikan lele. Nah, itu disalurkan melalui RT dan Kadus dan sejumlah kelompok ya waktu itu ya. Berhasil. Alhamdulillah berhasil. Tapi kalau cerita lele aku siap makannya Pak Kades. Siap makan. Iya. Tahun selanjutnya kita untuk ayam potong. Ayam itu bukan ayam potong Pak, tapi ayam yang seperti ayam kampung. Ayam joper. Ayam joper. Ya. Itu dibagikan langsung dengan warga-warga dan DOC, juga waktu itu dalam bentuk DOC. dibagikan dengan warga langsung. Melalui kelompok. Ya. Dan juga diurus secara langsung. Kebetulan ada musibah banjir waktu itu Pak. Iya. Bukan Pak Kades sendiri yang hanyut, tapi di desa-desa lain juga Pak hanyut. Itu namanya musibah kan. Iya. Baiknya di 2024 masih tetap ketahanan pangan? Iya, masih tetap ketahanan pangan. 2025. Oh, 2025. 2023 kan kita lele. 2024 ayam. Dan 2025 ini kita ada program dari pemerintah. Tentunya harus kita dukung program dari pemerintah itu khususnya untuk sekarang itu kita dianjurkan untuk bertanam jagung. Tanam jagung. Sekarang kita lagi proses pembersihan lahan. Pembersihan lahan. Tentu luas ya. Berapa hektar Pak Kades? Lebih kurang 4,5 hektar. Lumayan loh pemirsa sekalian. Kalau kemarin itu di Desa Belatung itu dalam 1 hektarnya sampai 8 dan 12 ton loh. Hasil. Itu. Mudah-mudahan
di desa ini melebihi, Mudah-mudahan. dikarenakan Mudah-mudahan. mungkin nanti pas nanam tuh pas biasanya kalau nanam tidak pas ngisi, istilahnya ngisi, tidak ada hujan, itu yang dikhawatirkan. Kalau ada hujan, Iya. yakin pasti Makanya jago. sekarang kita lagi proses untuk pembersihan lahan dan mudah-mudahan setelah lahan siap hujan sudah turun. Hujan turun. Ini kan udah disambut hujan. Ini sudah disambut hujan. Baik, pemirsa sekalian, tidak perlu berlama-lama. Kita buktikan sosok muda ini apakah iya. Kita lihat pembangunan yang ada di desa Banjarsari ini. Tentu pemirsa sekalian tidak luput. Kalaulah tadi anak muda, pasti selera muda dan tidak meninggalkan untuk bangunan infrastruktur lainnya. Saya berkeliling, saya lihat ada masjid yang lagi dipugar. Kita tanya nanti sama Pak Kades ini. Dan juga ada yang lebih penting Pak Kades, yaitu anak-anak PAUD. Anak-anak PAUD. Iya, Kita belum punya sekolah PAUD. belum sekolah PAUD. Karena belum ada lokasinya, Pak. Betul, belum ada lokasinya. TPA TPA ada. Ada. Tapi masih bergabung dengan masjid. bergabung dengan masjid. Tentu guru-gurunya Iya. ada perhatian dari desa. Iya. Pasti mungkin seragamnya ataupun insentifnya, ya Pak Kades. Intensif yang kita utamakan Dan juga kalau untuk ibu-ibu muda hamil, ini posyandu ya. Posyandu anak-anak, Posyandu anak-anak, posyandu remaja, posyandu remaja, posyandu lansia. Ini amanat undang-undang loh Pak Kades. Iya, benar. Jangan mentang-mentang muda lagi melupakan Kita- itu, kita tapi kan- kita tidak. Memang sudah ada aturan yang harus tidak bisa dilanggar kan, Tidak Pak? dilanggar. Aturan yang kira-kira untuk fasilitas tentang posyandu, Posyandu, bantuan obat-obatan, bantuan obat-obatan, makan tambahan makanan untuk tambahan, ibu hamil, untuk ibu ibu menyusui, Ibu menyusui. tentu untuk balita. untuk balita. Baik pemirsa sekalian, udah ada kita tadi, tidak perlu berlama-lama, kita lihat, kita akan keliling melihat situ. Pemirsa Deteksi TV sekalian, jika kita ke desa Banjarsari, kita mulai dari masuk tadi disambut oleh begitu banyak pohon-pohon duku dan berjejer sampai ke dalam-dalam. Pemirsa sekalian, memang desa ini selain desa potensi, juga desa ini sangat terkenal dengan buah-buahan. Terutama di desa ini tidak sedikit duku yang begitu manis. Buah durian, buah rambutan, dan buah-buah lainnya. Pemirsa sekalian, di tangan dingin kepala desa muda ini begitu banyak sudah pembangunan yang dicapai. Namun ibarat kata pepatah, tak ada gading yang terkata, kalaulah tak kata bukannya gading. Ikuti bersama kami. Pemirsa Deteksi TV sekalian, ternyata apa yang disampaikan oleh kepala desa muda ini betul-betul menjadi kenyataan. Telah dibangun lapangan volleyball. Kita tanya sama kepala desanya. Tidak. Baik Pak Kades, ini yang dibanggakan tadi. Ya, benar. Ini Pak, seingat saya pernah diselenggarakan turnamen ya. Waktu itu selesai Covid ya. Bukan selesai Covid, Pak. Sebelum. Sesudah banjir 2024. Oh 2024, 2024 tahun kemarin. pas sesudah banjir. Sudah banjir. Bisa sekalian betul-betul di sini turnamen yang sangat wahid lah. Bludak. Belum lagi penonton, waktu itu pesertanya ratusan. Sekitar 115. 115 loh. 15 Dari berbagai kabupaten. kabupaten, kecamatan, dan ada kabupaten tetangga waktu itu. Ada. Oku Timur, Aku Timur, aku Selatan. Oku Selatan kan. Dari Moka ini ada kan? Ada. Waktu itu, bisa sekalian. Betul-betul ini lapangan voli yang dibanggakan oleh masyarakat Banjarsari. Pak, ini dibangun tahun 2000. Tahun 2023. 2023 ya. Dan juga langsung dibangun jalan. Ya, jalan di tahun 2024. 2024. Bisa sekalian, untuk menuju ke lapangan ini, pemerintah desa tentu bukan Pak Kades sendiri kan Pak, Ya, bermusyawarah bermusyawarah dengan dengan masyarakat. BPD, dengan masyarakat untuk dibangun jalan dan lapangan voli. Lagi-lagi pemirsa sekalian, hibah dari Pak Amin. Lagi pemirsa sekalian, hibah dari sosok muda yang energik ini untuk membangun kampung halaman sendiri.
Kalaulah kemarin ini tanah beliau, tapi saat ini lapangan ini adalah milik desa Banjarsari, milik warga pemirsa sekalian. Kita lihat sarananya dan juga pas kebetulan banyak anak mudanya. Memang betul-betul anak muda ini Pak Kades, kalau tidak diarahkan, tidak dikendalikan, apapun seleranya tidak dipenuhi, kita khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ikuti kami bersama Deteksi TV selanjutnya. Bisa sekalian, ini dibangun 2023, kan main ini lapangan permanen. Ya, seolah sesaat lagi akan memperingati 17 Agustus. Yakin di lapangan ini tentu akan banyak kegiatan. Saudara sekalian, lapangan yang betul-betul luas ini menjadi kebanggaan warga desa Banjarsari. Pemirsa sekalian, kalau boleh kita banding-bandingkan, lapangan ini seperti lapangan yang saya temui agak beda dengan yang lain-lainnya. Saya lihat yang di Ulak Pandan sepertinya lebih luas. Ternyata pemirsa sekalian memang lebih luas. Ada semacam kata pepatah, lapangan volleyball terluas di Kabupaten Oku. Tapi mudah-mudahan dengan luasnya ini kita harapkan fasilitas tentu akan lahir atlet-atlet terbaik untuk Kabupaten Oku berasal dari desa Banjarsari. Ini pemirsa sekalian, pembangunan lapangan voli 35 kali 35 meter. Tentu melalui dana desa dan juga lapangan olahraga ini bukan hanya untuk volleyball saja, digunakan untuk kegiatan-kegiatan olahraga lain yang terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Semindang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Lapangan olahraga Pradamukti. Nanti kita tanya sama kepala desanya asal nama Pradamukti. Ikuti kami. Ini namanya cukup cantik nih Pak. Ya. Kalau cewek cantik, ya, kalau cowok ganteng. Pradamukti ini diambil dari nama apa ini? Pradamukti ini kami ambil dari salah satu tokoh pahlawan yang ada di Desa Banjarsari, yaitu bernama Pradamukti. Jadi untuk mengenang jasa beliau di desa kami ini yang sudah turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi kami menyimpulkan melalui musyawarah dan persetujuan dari tokoh-tokoh agama, orang tua ya, untuk menamai lapangan ini dengan lapangan Pradamukti. Bukan main pemirsa sekalian. Sudah berdetak di hati saya, pasti ada maknanya. Ternyata terjawab sudah. Di saat turnamen saya lihat, saya baca Pradamukti. Kalau Prada itu saya ingat cuma dengan pangkat. Ya, benar. Ternyata beda. Nama seorang pahlawan yang berasal dari Desa Banjarsari ini. Mudah-mudahan pemirsa sekalian, dengan nama beliau, seorang pejuang yang telah menyumbangkan tenaga pikiran, tentu pengorbanan ini akan menjadi amal ibadah untuk almarhum pejuang kita Pradamukti. Sehingga kepala desa bersama tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat menamakan lapangan yang megah ini dan termegah di Kabupaten Oku di antara desa-desa. Pemirsa sekalian, saat ini saya berada di Desa Banjarsari, salah satu desa yang ada di Kecamatan Semindang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Saya melihat pembangunan lapangan ini betul-betul kagum. Kalaulah beberapa waktu yang lalu di sini diselenggarakan turnamen
belum sempat bincang-bincang sama sosok muda kepala desanya. Hari ini alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mempertemukan kami dalam rangka melihat desa-desa potensi, salah satu program Deteksi TV. Sore ini saya bersama adik-adik, selamat sore adik-adik. Boleh adik-adik sini, dekat sini. Nah, pemirsa sekalian, ini anak-anak muda. Ya. Anak-anak muda desa Banjarsari. Dek, ini kan ada lapangan ini. Lapangan ini setiap hari digunakan? Setiap hari ya. Bermain voli dan kegiatan. Boleh sini lagi dikit biar kelihatan. Ah gitu. Di sini pernah diselenggarakan turnamen. Kita ketahui desa ini betul-betul dipimpin oleh kepala desa, sosok muda yang kebetulan hobi olahraga ya, terutama voli ya. Pernah di sini ingat gak waktu turnamen itu? Mungkin ada di antara adik-adik yang ini apa namanya jadi panitia? Ya semuanya. Semuanya ya jadi panitia. Ada berapa klub waktu itu? Ingat tak? Ayo. Pasti lebih 100. 115. 115 pemirsa sekalian. Bukan main 115 klub, tentu dari Oku. Dari Oku Selatan, dari Oku Timur kan banyak waktu itu, ada juga dari Morainim. Apa harapan adik-adik dengan adanya lapangan yang dibangun oleh desa ini? Ayo, jawab. Tentu diharapkan akan lahir atlet-atlet yang muda berbakat dari desa Banjarsari. Apa yang mau dikatakan sama kepala desa? Ayo. Saya lihat ini netnya ya. Bolanya, boleh coba adik-adik lihat bola. Ada berapa banyak bola ini? Banyak, lebih 10 Pak. Lebih 10 ya? Itu. Dan net memang sengaja tak pakai yang bagus mungkin. Untuk hari-hari ya. Saya yakin kalau lapangannya sudah bagus, tentu adik-adik harus giat. Sehingga generasi muda ini adalah penerus kami yang sudah tua ini. Oke, bisa sekalian silakan adik-adik untuk berlatih ataupun bermain volleyball. Bisa sekalian, kebetulan bukan direncanakan. Kita tidak menyangka dan kita tidak menduga. Pas lewat ke sini, kita singgah ke desa potensi ini. Ikuti kami selanjutnya. Kalian untuk menunjang fasilitas untuk menuju lapangan yang baik ini. Akhirnya pada tahun 2024, pemerintah Banjarsari membangun jalan cukup panjang. Nanti kita tanya, apakah ini yang dimaksud jalan 200 meter tersebut? Tentu bersama Deteksi TV. Sekalian, pada tahun 2024, pemerintah Banjarsari membangun jalan sepanjang 200 meter. Nah, ini bangunan jalannya, pemirsa sekalian, untuk menuju ke lapangan tersebut. Bukan hanya ini saja, masih banyak jalan-jalan yang lain dibangun. Bahkan pada tahun 2025 ini pemerintah Desa Banjarsari masih fokus untuk membangun jalan-jalan, terutama jalan-jalan lingkar desanya. Pemirsa Deteksi TV sekalian, untuk menunjang sarana dan prasarana ibadah, pemerintah Desa Banjarsari merehab. Pak Kades, sini Pak. Pak, ini direhab Pak ya? Bukan. Oh, memang bangun baru? Bangun baru. Kebetulan masjid lama yang ada di situ. Oh, itu masjid lama. Ini masjid baru, pemirsa sekalian. Tapi lagi-lagi Pak Kades ini bukan membanggakan, tapi kenyataan pemirsa sekalian. Mulai dari lapangan, tapi tempat ibadah pemirsa sekalian lagi-lagi ini susah. Kalau apa saya panggil ada sifat saja. Berapa luas ini Pak? Nah, lebih
kurang 17 kali 17. 17 kali 17. Bisa Jadi sekali. bangunan ini ini 10-10. rasanya merinding pemirsa sekalian. Malu sama Pak Kades yang ganteng ini. Apalah yang akan saya sumbangkan pasti, tapi saya janji pemirsa sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki. Kalaulah belum bisa beli semen, mungkin saya bisa beli ambangnya nanti Pak Kades. Saya janji ya. Amin, amin. Pasti ada sebagian kecil rezeki akan si antar sini. Malu sama Pak Kades, dia tak tahu. Nah Pak, ini dananya dari mana? Dana swadaya dengan masyarakat. Swadaya masyarakat, tentu ada dana-dana lain. Ya, dana-dana lain, sumbangan dari Sumbangan. PT-PT, PT-PT, proposal dari Bapak Bupati juga. Bapak Bupati ya. Bisa sekalian, memang bangunan masjid ini terkadang terketuk. Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan Pak Kades, saya bisa hari ini ke sini dan melihat masjid ini yang masih banyak kebutuhan. Insya Allah, mudah-mudahan ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berbagi ke masjid ini. Bisa sekalian, memang betul-betul pemerintah desa semasa dipimpin sosok muda ini tancap gas itu, dan saat ini kerja ya. Kerja. Itu apalagi programnya Pak Prabowo tiada waktu tanpa kerja. Bisa sekalian, kita lihat ada bangunan sumur bor. Kita ketahui walaupun daerah ini dekat dengan sungai, tapi kebutuhan akan air itu pemirsa sekalian sangat dibutuhkan, terutama di masjid. Di masjid ini setiap hari membutuhkan air bersih. Kita lihat pembangunan sumur bor yang ada di desa Banjarsari ini. Ya, dicor dengan baik. Mudah-mudahan jalan ini sangat bermanfaat pemirsa sekalian. Sekaligus menuju akses kuburan. Oh, ini aksesnya, ini ada ke pemakaman, ada ke lapangan poli tadi pemirsa sekalian. Aduh, sampai ngos-ngosan kita, dan senang melihat jalan yang baru dibangun ini. Memang belum sempurna dikarenakan keterbatasan anggarannya pemirsa sekalian. Sebelum ada siring panjang ini. Oh, ini siring pasangan ini. Ini tahun berapa ini Pak Kades? 2024. Panjangnya 200 lebih kurang. 200 meter lebih bisa sekalian. Dengan dibangunnya ini akhirnya, nah bisa sekalian. Bu, kita lihat nih ada prestasinya. Oh, tahun 2024 dibangun 75 kali 80 cm. Terusan Sambungan ya. Kalau keseluruhannya 200. Berarti ke ujung sana. Bisa sekalian. Nih. Tak tanggung-tanggung nih siringnya. Oh. Sini. Pemirsa Deteksi TV sekalian, memang betul-betul sosok muda ini gemar membangun. Mengapa? Dia tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bisa sekalian, tadinya jalan ini merupakan tanah merah. Sementara waktu di dalam penduduknya tidak sedikit. Akhirnya melalui musyawarah desa, kesepakatan, usul, dan setelah melalui pembahasan, lagi-lagi sosok muda ini membangun jalan-jalan yang ada di tengah perkampungan penduduk. Pak Kades, oke. Saya mau tanya Pak Kades, ini ada pembangunan jalan. Jalan. Tahun berapa ini Pak? Tahun 2024. Berarti 2024 ini betul-betul ngegas ya Pak ya. Ini panjangnya berapa ini jalan ini? Ini lebih kurang 35 meter, tapi disambung lagi 2025. Oh, dua tahap. Dua tahap. Disambung lagi 2025 sepanjang 54 Mungkin meter. tadinya ada sisa. Iya, benar. Sisa akhirnya 2024 sepanjang Sepanjang 35 meter. Di tahun 2025 ini disambung kembali. Disambung 54 meter. Berarti hampir 100 meter. Lebih kurang. Bisa sekalian,
Sudahlah, kalau bercerita tentang jalan, memang betul-betul desa ini berubah dengan kepemimpinan gaya muda, sosok muda satu ini. Kita lihat di kampung-kampung lain. Mengapa? Dikarenakan desa Banjarsari ini ada 4 kampung ataupun 4 dusun. Kita lihat pembangunan. Apakah memang betul-betul Pak Kades ini berjiwa adil? Pak Kades, berarti setiap tahun tiap dusun ini kebagian. Tergantung Kebutuhan. Kebutuhan. Beda-beda kan, Beda-beda. kampung satu, kampung dua beda-beda. Beda-beda. Kita buktikan. Pemirsa sekalian, ikuti kami. Pemirsa Deteksi TV sekalian, kalau selama ini saya bertemu kaum laki-laki ataupun kaum bapak-bapak, tapi sore ini saya bertemu sama sosok cantik. Ya, Bu, siapa Bu namanya Bu? Septria. Septria, Iya. Ketua BPD. Iya, Pak. Ketua BPD. Iya, Ketua. Pemirsa Deteksi TV sekalian, tidak terencana masuk kampung, dari kampung ke kampung, memang ditemani oleh kepala desa sosok muda. Saat ini saya lagi berhadapan sama sosok cantik ini. Ternyata beliau ini adalah ketua BPD Desa Banjarsari. Sudah lama Bu? Sudah lama, Pak. Semasa Pak Amir ini apa sebelum? Sebelum Pak Amir sudah, Pak. Oh, sebelum Pak Amir, lagi zaman Ibu dulu ya? Iya, Ibu Herlinawati. Waktu itu jabatannya sudah ketua. Sudah ketua, Pak. Bu, Iya, Pak. sistem pembangunan ini seperti apa sih Bu? Menurut infonya hanya kemauan Pak Kades. Tidak, Pak. Kami kan ada musdos. Jadi Mm-mm. kami mengadakan musdos dulu dari dusun ke dusun, Pak ya, dusun Ya. ke dusun. Jadi kami membangun Menampung aspirasi Nah, masyarakat. masyarakat. Apa yang dibutuhkan, Iya, apa Pak. yang diinginkan masyarakat, Iya. tentu Ibu sebagai BPD memperjuangkannya. Iya. Setelah melalui musyawarah mufakat Iya. dari BPD, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat tentu dengan tokoh pemuda, akhirnya Iya. dibangun, Iya, baru pembangunan desa. baru dibangun. Ini kan ada jalan ini tahun berapa Bu? Ingat nggak Bu? Tahun 2023. Tentu aspirasi Ibu dong. Iya, Pak. Iya. Kalau tadinya tanah ini Bu, Iya, tanah tadinya, Pak. akhirnya dibangun. Hmm. Berapa panjangnya? Apa panjangnya dibangun ini Bu? Ingat nggak? 100 meter, Pak. 100 meter dibangun pada tahun 2023. Iya, Pak. Kalau 2023, 24 kan lagi-lagi jalan dibangun oleh Pak Kades ini. Jalan ada, Pak, dia. Dan juga 2025 masih jalan lagi. Ada, Pak. Itu apa, lapangan poli? Iya. Lapangan poli. Pemirsa Deteksi TV sekalian, betul-betul sosok muda ini membangun sesuai keinginan dan kepentingan masyarakat desanya. Salah satu apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua BPD ini, tentu antara BPD dan pemerintah desa sinergi Bu ya, Iya, Pak. untuk sama-sama membangun Iya, membangun desanya. desa, ya. Bisa sekalian, ikuti kami selanjutnya. Nah, pemirsa sekalian, ini sambungan 2025 ya. Nah, yang sepanjang 200 meter dalam sampai ke bawah. Pemirsa sekalian, kita tanya pada warga di sini, pemirsa sekalian. Om, nanya Om, ini kapan dibangun jalan ini? Ingat dak? Sebulan 2 bulan yang lewat apa ya? Berarti tahun ini ya? Ya tahun ini 2025 ini lah. 2025 ini ya? Yang begawe tahu dak Om siapa? Tahu termasuk aku sih kok. Oh, bukan datang ke Ude Batu Rajo, bukan? Ya Memang warga sini ya? emang warga sini. Betul ya, termasuk Om yang begawe di sini. Ingat dak tebalnya berapa di Soko Pak Kades? Ketebalan 20. Tidak 20 murni ya? Ya tebal 20. Mm-mm. Ini panjangnya berapa Om? Kan ikut begawe. Kalau yang ini kemarin berapa banyak? 80. 80 kalau lebarnya? Lebar yang ini 3 nih. 3 meter pemirsa sekalian, panjang sampai ke belakang. Mengapa? Dikarenakan jalan ini dibutuhkan oleh warganya, sehingga
dibangun jalan setapak selama ini tanah kan, Iya, tanah licin. licin, tapi sekarang sudah tak licin lagi. Iya, iya. Apa yang disampaikan dengan pemerintah ini? Tentunya Yang jelas tuh kami tuh untuk dari yang sudah-sudah kami tuh terima kasih untuk akses jalan. Selain masalah jalan, apa baik yang Om tahu di desa Banjarsari ini? Yang bagus-bagus dong, jangan yang bagus, yang jeleknya juga sampaikan. Kalau ada temu yang jeleknya dikasih ke itu warga sini kan? Warga sini cuman baru tapi Baru dari mana asalnya? dari pindahan dari Panai Makmur. Oh, Panai Makmur, sinilah tetangga. Itu. Oke Om, makasih ya. Iya, iya. Oh, di sini ada piring. Oh, 2024. Oh, ini. Saya sekalian untuk mengantisipasi banjir ya. Pada tahun 2024 lagi-lagi pemerintah Desa Banjarsari membangun, bisa sekalian membangun siring sepanjang ini untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya. Dan kalau di atas tadi ada siring, di bawahnya ada jalan, di samping kiri kanannya, kanan maksud kami ada talut. Mengapa? Kalaulah tidak ditalut, tentu akan longsor. Ada Pak Kades. Pak Kades, ini talut tahun berapa? Tahun 2024. Sama dengan siring tadi. Ya. Siring itu sepanjang berapa panjangnya? Piring yang itu 80 meter. 80 meter ya. Talut ini Talut ini lebih kurang 30 meter. 30 meter. Semua dikerjakan oleh masyarakat sini. Benar. Tidak ada tukang dari lain. Misal sekalian, sayang kita tidak tahu ya. Andai kata kita tahu desa ini akan membangun, tentu kita akan suplai batu-batunya. Misal sekalian, memang betul-betul mengagumkan. Memang kalau berbicara bangun-membangun, sudah tidak ada habis ceritanya. Ada suka, ada kepuasan tersendiri. Karena kan apa yang dibangun ini tentu semuanya untuk kebutuhan masyarakat. Baik pemirsa sekalian, lagi-lagi sehubungan dengan dekap langkah pembangunan. Betul-betul sosok muda ini peduli. Pak Kades, ini ada masjid nih. Ya. Kalau boleh tahu di desa Pak Kades ini ada berapa masjid? Ada 2. Masjid besar. Ya. Berarti yang kecil-kecil musola. Kecil-kecil musola. Yang tadi masjid besar lagi dibangun. Ini masjid besar, Masjid di Kampung 2. di Kampung 2 pemirsa sekalian. Memang betul-betul Desa Banjarsari ini menurut data statistik dari Kementerian Agama Kabupaten Oku memang betul-betul desa yang Islami. Kita ketahui setiap hari, apalagi saat ini berkat bimbingan dan binaan Kepala Desa Muda ini, anak-anak kita lihat tadi kita jalan, anak ada pergi mengaji. Insya Allah desa ini akan lahir anak-anak yang betul-betul kita bisa lakukan. Amin. Dan juga kita lihat tadi lapangan yang begitu luas. Insya Allah ke depannya akan lahir atlet-atlet sama seperti Pak Kades ini. Walaupun tidak nasional Pak Kades ya. Ke kampung. Walaupun atlet kampung dengan merendah tapi segudang prestasi. Bisa sekalian, ini ada sumur bor. Kita lihat sekalian. Untuk menunjang sarana prasarana akan air bersih ya. Dibangunlah sumur bor. Dibangun sumur bor. Memang tidak semegah. Coba Pak Kades. Nah, memang tidak semegah. Ini sumurnya, airnya disedot. Ini mengalir ke mana ini? Ke masjid. Oh, langsung ke masjid, ke Tekmon, ada Tekmon. Dan Tuh, warga. bisa sekalian. Ya. Dan juga warga. Ibu ikut menikmati ya air ini ya. Berapa rumah? Banyak, 1, 2, 3. Berarti betul-betul
pembangunan sumur bor ini bermanfaat. Selain untuk kepentingan ibadah di masjid, Ibu ikut merasakannya. Apa yang mau diucapkan sama kepala desa ganteng ini, Bu? Oh, terima kasih sudah berkali-kali ngusul. Alhamdulillah ini dikabulkan. Sudah berkali-kali ngusul, alhamdulillah tahun ini terkabulkan, Bu ya. Harus bersabar karena keterbatasan anggaran. Baik Ibu, mudah-mudahan bermanfaat airnya. Jadi tidak susah lagi, Bu ya. Maaf, sama Ibu siapa namanya, Bu? Waduh, enggak pakai jilbab. Waduh, enggak pakai jilbab. Angkat benderanya Ibu. Maaf, sama Ibu siapa namanya, Bu? Bukan. Ibu Kartini. Kartina. Kartina, pemirsa sekalian. Pemirsa sekalian, betul-betul kepala desa, pemerintah maksud kami, pemerintah desa Banjarsari ini memikirkan akan kepentingan daripada masyarakatnya. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, boleh dikatakan lelah, tapi terbayar dengan semangat pembangunan. Pemirsa sekalian, begitu banyak apa yang sudah dilakukan oleh sosok kepala desa satu ini. Namun pemirsa sekalian, kalaulah kita berkata puas apa yang dikatakan oleh kepala desa ini, belumlah merasakan puas. Karena masih begitu banyak kebutuhan-kebutuhan, keinginan daripada masyarakat desa Banjarsari ini yang harus diperhatikan dan diperjuangkan oleh sosok muda kepala desa Banjarsari ini. Bisa sekalian kita ketahui bersama, dengan tangan dingin kepala desa muda itu, yaitu Amir Hakim maksud kami, sampai grogi nyebut namanya SSI. Kita ketahui draft langkah pembangunan apa yang dibutuhkan, berapa kurun waktu ini, memang betul-betul apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa Banjarsari. Baik pemirsa sekalian, rasanya ingin berlama-lama ke desa yang cukup potensi ini. Masih banyak yang belum terekspos. Namun pemirsa sekalian, waktu jualah yang memisahkan kita. Dari desa Banjarsari, kecamatan Seminangaji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Saya Raden Muhammad Wahyu dari Deteksi TV melaporkan. Selamat petang. From my coffin, remember how I died when you started walking? That's my life, that's my life. I'll put up a fight, taking out my earrings. Don't you know the vibe? Don't you know the feeling? It's just been the night. Catch me on
your ceiling, that's your price, that's your price. Well, bet you're thinking she's so cool. Masjid Lamu. Itu Masjid Lamu. Ya, ini masjid lama pemirsa sekalian. Nah, ini bangun baru, pasti cantik hasilnya nanti. Pemirsa sekalian, Menyalurkan dana. agak jauh-jauh ya, kita lihat seperti ini. Nanti masjid megah ini ada di desa Banjarsari ini. Tentu mohon doa dan dukungannya. Salurkan amal jariah Anda. Boleh pemirsa sekalian? Nah, Bank BSI 722-1687-242 atas nama Masjidil Mutakin Desa Banjarsari. Insyaallah yang namanya pembangunan rumah ibadah ataupun rumah aula ini rezeki akan mengalir. Yang mau segitu di Kalam ini Tanjung Sari. Jadi selamaran. Gila balik pula ke dusun nih. Berasa-rasa Pasira waktu itu kan. Inilah dia keluar tak. Oh, nah, keluar dia kita ini. Dah banyak keluar. Dia tuh bisa stres di jalan tak. Ada Banjarsari ini Cagum. Oh, masang waring. Nah, kan sini cukup di sini nah, lintang ke mana dulu. Masangan waring. Semangat, semangat, semangat. Kerja. Terlalu parah.